Hari ini kita lanjut lagi pembahasan kita, yaitu Yakub memperoleh ternak dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Nah, ini minggu ini agak apa ya, susah-susah gampang karena ternyata tidak banyak, bagi saya tidak banyak yang bisa dibedah. Ya, tapi kita akan lihat seberapa jauh dan seberapa dalam kita akan membahas ini ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian, yaitu Anak Domba Allah. Sebelumnya sebenarnya saya mempersiapkan doa yang lain sebenarnya, tapi entah kenapa saya sangat terdorong untuk kesempatan malam hari ini kita menyanyikan lagu syukur ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan baca Katekismus Gereja Katolik. Ya, sekarang kita baca artikel nomor 35 dan 36. Kemampuan manusia menyanggupkannya untuk mengenal adanya Allah yang berkepribadian. Tetapi supaya manusia dapat masuk ke dalam hubungan yang akrab dengan Allah, maka Allah hendak menyatakan diri kepada manusia dan hendak memberikan rahmat kepadanya supaya dengan kepercayaan dapat menerima wahyu ini. Namun bukti-bukti mengenai adanya Allah dapat menghantar menuju kepercayaan dan dapat membantu supaya mendapat pengertian bahwa kepercayaan tidak bertentangan dengan akal budi manusia. Nah, ini kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang Allah menurut ajaran gereja. Nah, sebelumnya pengetahuan tentang Allah secara umum, bagaimana manusia mencari Allah. Nah, sekarang adalah pengetahuan tentang Allah menurut ajaran gereja. Bunda Gereja Kudus memegang teguh dan mengajar bahwa Allah sumber dan tujuan segala makhluk. Dapat diketahui dari segala makhluk ciptaan melalui sinar kodrati akal budi manusia. Tanpa kemampuan ini manusia tidak dapat menerima wahyu Allah. Manusia memiliki kemampuan ini karena ia diciptakan menurut citra Allah. Nah, jadi ini penegasan kembali bahwa sebenarnya kita bisa untuk dalam tanda kutip bertemu dengan Allah di bumi, begitu ya, mengenal, mengetahui Allah
Ya kalau kita mencari, kan begitu. Ya kan nih, manusia menyanggupkannya untuk mengenal adanya Allah yang berkepribadian. Nah, gitu ya. Jadi bukan Allah yang seperti mungkin orang-orang pagan gitu ya, Allah yang hanya tempat kita meminta, tapi Allah yang berkepribadian. Gitu ya. Pertama, Allah yang punya perasaan, Allah yang juga mungkin marah, mungkin sedih, mungkin berbela rasa gitu kan. Satu sisi maksud Allah berkepribadian juga 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, terus sisi lain dari Allah berkepribadian. Nah, itu sedikit tentang KGK 35 sampai 36. Nah, semangat yang baru bergabung. Nah, kita mau baca firman malam hari ini dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Nah, aku mungkin boleh minta tolong Devi untuk bacakan. Monggo Oke. silakan. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku, yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing, dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannyalah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang.
Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Makasih Devi yang sudah membantu membacakan. Selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita bahas Kejadian 30 ayat 25 sampai 43, yaitu judul perikopnya Yakub memperoleh ternak. Nah, ini kira-kira pertanyaan yang bisa membantu kita sharing gitu ya. Mungkin apa yang bisa kita pelajari dari Yakub, bisa kita pelajari dari Laban, bahkan apa yang bisa kita pelajari dari rekayasa genetik yang dilakukan Yakub. Ini menarik nih. Perikop malam hari ini perikop ini sekali. Yakub tuh bagaikan saintis nih. Dan dia merekayasa genetik kelahiran domba dan kambingnya gitu ya. Nah, atau mungkin menyaringkan hal yang lain, atau mau kasih kesaksian dan mau bertanya juga boleh. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit review ya tentang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kan kita mungkin agak sedikit ngacak gitu, membahas tentang pasangan hidup, membahas tentang kehidupan, khususnya minggu lalu kita bahas tentang kehidupan suami istri, kehidupan berkeluarga, kehidupan seksualitas, bahkan minggu lalu kita bahas ya tentang buah dudaim itu ya sebagai ramuan obat kuat zaman kuno ya, kita udah bahas itu juga. Nah, tapi mungkin minggu lalu agak sedikit ngacak pembahasan kita, maka saya mau sedikit kasih review tentang pasangan hidup ini. Nah, dan ditambah lagi minggu lalu sekitar hari Jumat kalau nggak salah, saya juga berkunjung ke salah satu rumah sepasang konselor senior ya, konselor pastoral senior di Bandung gitu ya. Dan salah satunya kita juga membahas mengenai masalah pasangan hidup gitu, khususnya bagi orang-orang yang belum mendapat pasangan hidup, khususnya bagi seorang wanita lebih tepatnya, bagi para wanita-wanita yang belum mendapatkan pasangan hidup. Nah, itu saya sedikit berdiskusi dengan beliau ini. Nah, kesimpulannya begini. Jadi ada dua hal sebenarnya yang penting untuk kita dua aja lah sebelum kita bahas yang banyak-banyak yang lain gitu ya. Dua hal yang paling penting dalam masalah pasangan hidup itu adalah yang pertama, kita harus punya tujuan. Punya tujuan. Jadi pertama kita harus bertanya dulu dalam diri kita, dan kita harus bawa dalam doa, apakah kita hidup selibat atau hidup berkeluarga? Jangan sampai hidup berkeluarga karena kecelakaan, atau hidup selibat karena kecelakaan. Dalam artian, ya hidup berkeluarga karena kecelakaan macam-macam ya, bisa karena mungkin sudah hamil di luar nikah, itu termasuk menikah karena kecelakaan gitu kan, atau mungkin karena terpaksa karena sudah umur gitu kan, umurnya sudah umur yang harus sudah menikah, atau mungkin karena sudah desakan dari orang tua, dari keluarga, bagaimana macamnya. Nah, itu menikah karena kecelakaan. Jangan sampai seperti itu, tapi memang kita harus sudah mengerti bahwa oh ya, aku mau menikah. Begitu juga dengan selibat gitu ya. Jangan sampai selibat karena kecelakaan, dalam artian wah karena aku nggak laku-laku ya sudahlah aku selibat gitu, nggak bisa. Sebaiknya jangan begitu gitu ya, karena kalau begitu berarti masih ada keinginan, masih ada harapan untuk punya pasangan, sekalipun otak sadarnya mengatakan mau hidup selibat, tapi alam bawah sadarnya mengatakan mau punya pasangan gitu. Dan akhirnya mungkin muncul banyak keinginan-keinginan yang kurang sehat.
Gitu. Nah, ini juga maksudnya dilihat dari contoh kasus yang ada, gitu ya. Nah, jadi memang dari awal sudah diputuskan bahwa saya mau menikah. Oke, kalau mau menikah, gitu ya, maka saya harus tunggu pasangan saya yang kira-kira tepat untuk saya, yang bahkan kalau bisa, yang memang wah ini dari Tuhan untuk saya, begitu. Ya, kalau mau selibat ya sudah selibat dengan alasan apapun, mau untuk melayani Tuhan atau mungkin mau melayani keluarga karena hidup selibat untuk melayani keluarga atau seperti apa. Yang penting kita sudah punya tujuan di awal. Nah, itu yang pertama tentang tujuan. Lalu nanti setelah memutuskan, oke, aku mau hidup dalam pernikahan, itu pun harus punya tujuan. Kenapa menikah? Gitu. Kenapa menikah? Apakah hanya untuk sekedar punya teman hidup yang menemani kita, atau hanya sekedar untuk mempunyai keturunan, itu lebih tinggi lagi ya, mempunyai keturunan, atau memang ada hal yang besar yang mau dikerjakan bersama dengan pasangan kita, gitu ya. Nah, begitu juga dengan selibat. Waktu memutuskan untuk selibat, untuk apa? Gitu ya. Kalau makanya waktu minggu lalu dibahas juga kalau memang kita masuk ke menjadi calon imam ataupun menjadi biarawati gitu ya, atau biarawan, imam yang membiara juga, itu sudah pasti jelas tujuannya. Itu bisa dibilang sudah pasti jelas tujuannya. Nah, tapi kalau selibat awam, itu perlu dicari tujuannya apa, kenapa memutuskan untuk selibat awam. Gitu. Misal, mau ngurusin orang tua. Nah, jadi pertanyaan lagi, kalau orang tua sudah meninggal, lalu bagaimana, apakah berhenti selibatnya atau seperti apa? Nah, itu perenungannya memang harus dilalui. Gitu. Jadi karena keputusan ini bukan keputusan sepele sebenarnya. Itu bukan keputusan sepele, bukan keputusan gampangan. Tapi ini sangat penting menentukan kita mengakhiri hidup kita seperti apa. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus bereskan luka batin. Nah, gitu. Khususnya, ini Leo ketawa-ketawa ya, karena dia ekspertis di bidang ini. Karena khususnya ya, bagi ya untuk seorang perempuan ya dia harus bereskan luka batin kepada ayahnya. Bagi seorang laki-laki dia harus lebih banyak membereskan luka batin kepada ibunya. Ini pada umumnya, tapi nggak selalu gitu. Tapi pada umumnya begitu. Karena itu akan mempengaruhi dalam memilih pasangan, mempengaruhi dalam melihat, dalam menilai lawan jenis, itu mempengaruhi kita. Gitu. Ya, jadi itu yang memang harus dipulihkan. Ya, Le, ya. Nah, kira-kira begitu. Nanti itu kesimpulannya dua hal itu sebenarnya. Itu untuk masalah pasangan hidup. Dan nanti pada akhirnya kalau sudah masuk ke dalam dunia pernikahan, gitu ya, yang memang dasarnya cinta, gitu ya. Kalau kita pelajari dalam pernikahan, sakramen pernikahan, memang dasarnya adalah saling mencintai. Itu syarat mutlak dalam sakramen pernikahan adalah saling mencintai. Nah, tapi definisi cinta ini kan abstrak sebenarnya dan kompleks menurut saya. Karena di dalam cinta itu ada penerimaan, ada memberi, ada berkorban, ada memperhatikan, ada mengasihi, banyak sekali kompleks. Gitu ya. Nah, tapi langkah awal yang paling bisa kita lakukan adalah menerima. Ya, ketika mungkin kita sudah punya calon, gitu ya, calon istri atau calon suami, gitu ya. Nah, pertanyaan yang harus kita buat adalah apakah aku akan menerima dia, gitu, dalam kondisi terburuknya dia. Nah, apakah aku akan menerima dia dan seluruh keluarganya dia? Apakah aku akan menerima dia dan seluruh permasalahan hidupnya dan seluruh tanggung jawab yang dia tanggung? Nah, kira-kira begitu. Itu next step kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia pernikahan. Nah, itu sedikit review ya mengenai minggu lalu. Kok minggu lalu kan emang agak ngacak karena tanya jawab gitu ya, sekedar sharing saja gitu. Nah, jadi saya ingin sedikit memberi track gitu. Semoga
bisa lebih jelas. Nah, semoga demikian. Nah, monggo silakan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sharing. Dia sedang berpikir. Monggo silakan, kita lanjut lagi ke sharing ya. Yang baru bergabung kita kejadian 30-25-43. Silakan, ada yang mau sharing, monggo. Ya, gua bro. Sikat kok. Di sini kita bisa belajar kekuatan pikiran ya, kekuatan sugesti. Ya mungkin ini mah ranahnya Fanny ya. Kemarin gua nanya tentang ini kan sugesti ke Fanny. Itu harus ada sesinya sendiri katanya nih, memang panjang ya kayaknya ya. Nah, di sini Tuhan udah kasih rahasia lah. Jadi kita jangan kalah sama orang-orang dunia gitu. Kayak waktu itu saya udah jelasin ya tentang apa ya, motivator gitu. Di cermin misalnya ya, ini saya berharga segala macamnya. Nah, ini juga kita jangan kalah sama orang-orang dunia, karena Tuhan udah kasih bocorannya gitu, karena kekuatan pikiran, kekuatan sugesti ya. Meskipun ternyata kambing pun bisa ya, ini seperti yang apa tertulis di sini, rekayasa genetik gitu ya. Kambing pun bisa ternyata gitu. Ya kalau kita fokus, kita melihat, kita membayangkan dengan pikiran kita bisa apa ya, mencapai apa yang kita bayangkan kalau kita fokus ya. Terus juga saya banyak mendengar kalau ibu-ibu hamil membayangkan anak-anaknya, atau enggak yang lebih lucu lagi, ibu-ibu loh kok anaknya bagus ya, orang tuanya ya biasa-biasa aja lah gitulah, biasa-biasa aja tuh, kok anaknya wah ini ganteng luar biasa. Oh ternyata setelah ini mamanya ngefans sama aktor yang ganteng misalnya, atau ngefans sama artis yang cantik, wah jadi anaknya bagus keluarnya ya. Itu tuh sebenarnya bukan ya, itu sih percaya nggak percaya ya, percaya nggak percaya memang ya, kekuatan pikiran, imajinasi divisualisasikan gitu. Apa yang ingin kita capai dan kita fokus, itu bisa terjadi ya. Ini malahan ekstrim banget ya, kambing domba itu kan. Itu juga saya pernah baca buku 24 Wajah Billy. Jadi kepribadian di satu orang itu, di si Billy itu ada 24 kepribadian. Itu lebih heboh daripada apa ya, Sibyl ya namanya teh, kalau nggak salah teh Sibyl kalau nggak salah ya. Jadi si Sibyl itu tuh 16 kepribadian, itu aja udah heboh 16 kepribadian. Ini Billy lebih gila lagi, 24 gitu. Tiap kepribadian itu beda-beda. Ada yang kayak atlet super, badannya tegap tinggi. Ada yang kayak anak kecil. Nah, setiap kali dia berubah kepribadian, badannya berubah, suaranya berubah, kekuatannya berubah. Ya, itu benar-benar otak kita itu powerful. Ada yang cerita, ada apa, di kepribadian satunya matanya itu berwarna biru. Jadi ketika dia
ketika dia sedang normal matanya hitam, tapi ketika dia berubah kepribadian itu matanya tuh jadi biru gitu. Ya, itu benar-benar dahsyat ya kekuatan pikiran. Makanya kenapa otak kita itu dibatasi cuman berapa persen ya, saya teh lupa ya berapa, 5% atau berapa gitu ya. Terus kalau Einstein itu lumayan berapa ya, lebih tinggi lagi kayaknya ya, tapi kayaknya nggak sampai berapa persen lah gitu ya. Bayangkan ya, kalau otak kita bisa dipakai 100%, gimana ngerinya ya. Otak kita yang dipakai cuma berapa persen aja bisa sedahsyat itu gitu ya. Mungkin perbandingan, kalau ada yang pernah nonton film Lucy ya, itu film ngayal sih, cuman ya itu ya apa, seandainya kalau manusia itu bisa mencapai otak tuh 100% gitu. itu dahsyat gitu. Jadi ya memang seperti yang tadi dituliskan, ada tanda kutip rekayasa genetik ya, itu bisa-bisa aja gitu. Itu masuk akal secara psikologis, ya terutama secara psikologis lah. Secara psikologis itu memang nyata, karena waktu pertama kali kasus si Bill atau Billy ditemukan nih juga orang banyak yang nggak percaya. Wah, nggak mungkin lah, gila, apa-apaan gitu. Masa tiba-tiba suara berubah drastis, kekuatan tiba-tiba berubah drastis, mata bisa jadi biru. Oh ya, ada lagi yang pernah ngomong luka. Di satu kepribadian itu ada luka, tapi ketika normal lukanya hilang gitu. Wah, nggak mungkin gitu. Tapi ya gimana ya, ya percaya nggak percaya sih, kekuatan pikiran sugesti gitu ya, memang bisa diterapkan gitu ya. Mungkin ya itu aja kali ya, atau mungkin tambahannya ini, ketika datang minum gitu kan, minum ya air ya, sumber kehidupan juga. Saya pernah jelasin tubuh kita itu berapa, 70% air ya. Apa yang kita terima dari stimulus dari luar itu akan diserap oleh tubuh kita gitu. Jadi ya memang percaya nggak percaya, ketika stimulus dari luar itu positif ya, tubuh kita akan bereaksi positif. Kalau ketika ya itu yang pernah saya jelaskan, saya pernah ngomel ke anak-anak didik, ketika anak-anak didik saya ngomongnya anjing goblok, ya sifat kalian ya bakal kayak gitu. Karena itu terserap oleh tubuh, terserap oleh pikiran, oleh alam bawah sadar kita gitu. Ya, mungkin gitu aja sih, Bro. Thank you ya. Wah, siap-siap, luar biasa. Wah, mantap nih. Luar biasa. Jadi memang kalau minggu lalu mungkin waktu kita bahas buah Dudaim itu saya tampilkan temuan arkeologinya ya. Itu dari inskripsi atau dari prasasti bangsa orang Het gitu ya. Yang kira-kira sejaman dengan zaman Yakub. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya belum menemukan temuan arkeologinya. Jadi mengenai pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, ini yang memang belum benar-benar saklek, belum benar-benar tahu bahwa ini tuh apa gitu di saat itu. Gitu. Jadi kita masih bisa beropini, gitu ya. Dan tadi opini dari komputer waktu luar biasa sekali, gitu. Saya juga baru tahu ada cerita sampai 24 kepribadian, bahkan masing-masing kepribadian bisa memberikan efek fisik, bahkan bukan cuma secara psikisnya si Billy saja, tapi sampai mempengaruhi fisiknya. Itu pengetahuan baru buat saya. Wah, luar biasa, mantap Komputer. Ini mengingatkan lagi
kepada kita tentang kekuatan pikirannya. Ya mungkin ini efek dari kesecitraan kita dengan Allah gitu mungkin ya. Jadi kita juga punya ada mungkin super power yang tersembunyi dalam diri kita gitu ya. Mungkin bisa jadi. Nah, ini juga opini. Luar biasa. Monggo silakan selanjutnya. Yang baru datang kita bahas Kejadian 30 ayat 25 sampai 43 ya. Nah, kira-kira mungkin ini kita masih sesi sharing. Monggo silakan, ada yang mau sharing, mau kesaksian atau mau pertanyaan juga boleh. Monggo silakan. Silakan Le, langsung sikat aja. Ya, selamat malam Kak Bertus dan teman-teman juga. Tadi diawali oleh Ko Peter gitu ya, jadi saya punya ide untuk sharing. Sebelumnya saya nggak ada ide. Aku mulai dari Sibyl dan Billy tadi gitu ya. Memang benar itu salah satu cerita yang sangat terkenal di dunia psikologi. Ada orang dengan kepribadian 16 dan kepribadian 24. Nah, terus mesti gimana gitu kan. Tapi dalam hal ini yang mau aku sharingkan itu bagaimana seorang psikiaternya yang mendampingi dia itu tahan gitu loh ngadepin ada orang 16 kepribadian gitu. Seringkali kita aja ketemu satu orang nakal aja udah kesel gitu kan. Itu 16 tapi dalam satu orang gimana gitu. Nah, yang aku sangat heran adalah ketika psikiaternya itu punya apa ya? Punya ide entah dorongan dari Roh Kudus, entah dari mana, untuk menyamakan frame-nya gitu. Jadi kalau tiba-tiba dia jadi anak kecil umur 8 tahun, tapi kadang-kadang dia jadi apa ya, mas-mas gitu ya, atau siapa berumur yang lebih tua, itu gimana? Nah, ternyata disamakan dulu timeline-nya gitu loh. Ketika dia jadi anak kecil ini, misalkan kayak ngasih ulang tahun gitu, hari ini kamu ulang tahun kok gitu, hari ini kamu, terus besoknya lagi juga kayak gitu. Jadi umurnya itu akan nambah-nambah terus sehingga sama semua. Dan kira-kira kayak gitu. Dan yang menariknya dari psikiaternya itu sebetulnya ada poin apa ya? Poin dari hatinya yang apa ya? Kerelaan hati yang benar-benar mau mendampingi seorang itu. Nah, apa kaitannya dengan Yakub dan Laban? Psikiaternya lebih sakit ya. Iya benar, lebih sakit. Kok bisa gitu loh. Aku cukup terkagum-kagum gitu ya. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Bisa ditampilkan bentar. Tadi ada ayat yang ayat 28 sampai ayat berapa tadi? 32 atau 33 gitu ya. 28. Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Yakub bilang bahwa kamu tahu sendiri bagaimana aku bekerja dan bagaimana keadaan ternakmu, kemudian dan harta milikmu sebelumnya itu nggak banyak, dan setelah aku kerja itu jadi banyak loh gitu kan. Kata Laban juga, apa yang harus kuberikan padamu? Jawabnya Yakub, nggak usah beri apa-apa. Aku mau lagi mengembalakan kambing dan dombamu. Dan dia ingin memisahkan kambing yang berbintik dan kambing yang apa ya, yang sehat gitu kali ya mungkin. Aku melihat di sini ada 4 hal yang dipunyai oleh Yakub. Dan juga tadi seorang psikiaternya tadi ya, Billy dan Sibyl atau siapa itu. 4 sikap mental atau apa ya? Mindset tuh, buset. Bahasanya mindset gitu ya. Itu yang pertama adalah dia tuh tahu diri gitu loh. Si Yakub, bahwa dia itu siapa sih itu di hadapan Laban, kok anaknya apa sih namanya? Menantu apa sih? Ya, menantu Ya. Tahu diri, kemudian dia mengenal mertuanya. 2 sisanya adalah dia taat dan setia. Ini sharing ya. 4 hal ini saya dapatkan baru ketika masa-masa pandemi gitu. Sebelumnya dalam saya menjalani hidup saya dalam memimpin organisasi atau apapun, saya nggak pernah yang namanya taat dan setia itu. Tapi kesatuan dengan Allah, begitu kita
mengetahui apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup saya gitu ya. Apakah ini memang benar-benar yang Tuhan mau? Maka keempat hal ini tiba-tiba tuh terlintas loh dalam otak gitu ya. Dalam refleksi saya bahwa ada empat hal itu. Tahu diri, mengenal, setia, dan taat. Yang seringkali kita tidak setia dan tidak taat gitu. Nah intinya yang mau saya sharingkan itu tadi, Yakub sudah punya empat sifat itu. Dia sebagai hamba Allah, dia sebagai manusia barangkali sama dengan kita. Dia punya empat hal yang bagi saya bisa dicontoh gitu ya. Empat hal itu. Tahu diri, mengenal, setia, dan taat. Thank you, thank you. Oh, terima kasih Leo. Aku kira akan kembali lagi ke si Billy tadi dan psikiaternya. Enggak. Next time ya tuh ya. Next time. Pengantar aja itu. Oh, harus siap. Iya, tapi itu maksudnya kesabaran psikiaternya loh, keren juga gitu. Setia gitu kan. Siap. Mantap, Le. Nanti mungkin next time Ko Peter dan Leo bisa membahas tentang si Billy lebih dalam lagi ya. Next time. Di PD mungkin kita akan bahas itu ya. Wah, itu menarik. Oke, luar biasa. Menarik ya tadi ya. Tentang 4 sifat yang Yakub miliki itu. Yang bisa kita pelajari. Nah, selanjutnya. Siapa tahu ada yang mau sharing lagi? Ini memang menarik nih. Ini baru malam hari ini. Ada lagi yang mau sharing? Kalau ya saya Mas, Monggo silakan Mas. ya, sedikit mungkin sudah dibahas juga sama teman-teman. Jadi kalau yang saya lihat dari Yakub itu salah satu sifatnya selain yang disebutin sama Mas Leo, itu saya melihat Yakub ini itu cerdik. Jadi sesuai sama firman Tuhan kan kita harus tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular kan. Jadi dia pikir kan Laban ini kan udah tanda kutip ngerjain Yakub dalam si dalam beberapa hal. Jadi gimana caranya dia tetap untung? Dia nggak bisa pakai upah kan? Soalnya si Laban kan suka mengubah upahnya beberapa kali kan. Nah, jadi dia ngelihatnya, oh lebih untung kalau seandainya lewat dalam bentuk aset gitu loh maksudnya. Jadi dia mencari cara gimana caranya saya tetap untung, tapi bukan dari upah, gitu. Tapi dari si ya itu kan investasi dalam bentuk aset ternak itu. Gitu. Jadi saya nangkapnya salah satu sifatnya itu dari sisi itu sih, itu Mas. Wah, siap. Wah, luar biasa ya. Nah, ini menarik juga dari Mas Kris nih ya. Ya. Sebelumnya dijanjikan Rahel. Itu ternyata dikasih Lea. Lalu ternyata kedua-duanya pun dan anak-anaknya pun tidak diberikan gitu ya. Lalu makanya dia mengganti dengan aset. Wah, luar biasa. Dari Mas Kris. Wah, mantap. Keren. Next. Wah, aset lebih mahal daripada upah. Luar biasa. Next. Siapa lagi mau sharing? Selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Nah, ini pertanyaan sharing yang mungkin bisa membantu kita untuk mau sharing atau mau kasih kesaksian atau mau bertanya juga boleh. Nah, monggo silakan yang lain. Kita masih ada waktu dalam sesi saling sharing ini. Ada lagi mungkin?
Dari Ko Abraham mungkin, atau Pak Anton, atau Edu, Jos, ada lagi mungkin, atau Tristan. Oh, silakan Bang Ambo. Oh ya, Bang Ambo, monggo silakan. Malam semua. Tadi Malam. enggak ikut pas baca ininya ayat firmannya. Tapi sebetulnya kalau pengalaman saya pribadi sama mungkin teman-teman juga ya, yang saya bisa tangkap dari Laban ini banyak ya yang mirip, mungkin serupa seperti ini gitu ya. Misalnya kalau yang sering, kalau kayak saya orang kantoran cerita kayak gini banyak lah, misalnya janji-janji palsu dalam tanda kutip dari atasannya itu sering terjadi gitu. Itu sangat common lah, umum di mana-mana. Oh ya, nanti 3 bulan lagi akan naik jabatan gitu, misalkan gitu, atau ada lembur macam-macam gitu. Ini menurut saya zaman ini sangat umum, tapi menurut saya ini ya jelas nggak baik lah ya, kalau saya lihat pribadi itu nggak baik gitu. Menjanjikan sesuatu tapi menunda-nunda yang sudah disepakati gitu lah. Sangat efeknya ya, di kantor kayak gitu banyak ada orang-orang keluar kantor resign tanpa permisi, efeknya negatif gitu. Kalau di kehidupan saya lah orang kantoran gitu. Itu aja sih yang bisa lihat dari Laban. Ya, makasih. Wah, mantap. Oh, Edu, silakan Edu. Ayo, Bang Bas. Terima kasih Pak. Wah. Menarik sekali sih antara Yakub dengan Laban ini. Dari yang saya lihat-lihat ya, kenapa saya bilang menarik, karena mereka sama-sama pintar gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ini seperti adu-adu kecerdikan gitu. Waktu Laban mengubah ini waktu memilih menikah sama anaknya ya, Yakub terdiam, nggak bisa mengelak. Dan kenapa dia terdiam, nggak bisa maksudnya komplain gitu, karena Laban itu lebih cerdik dari dia pada saat itu. Jadi ketika melihat adu kecerdikan ini, saya teringat dengan cerita-cerita Abu Nawas gitu. Abu Nawas kan bisa mengira dalam setiap ada tantangan yang dikasih. Dan di sini ketika Yakub sudah mempelajari hal itu, dan akhirnya dia punya satu cara juga, di mana Laban nggak akan berkutik dengan pembagian upah yang pada akhirnya. Saya kaitkan ini dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau saya sendiri ya, terkadang jika dihadapkan pada hal-hal seperti itu menjadi tantangan sih. Menjadi tantangan. Kenapa saya menjadikan sebagai tantangan? Ketika ada orang lain yang mengadu kecerdikan seperti itu, dan saya merasa, oh, saya sudah kalah ini ternyata. Dan saya mau refleksi, oh iya ternyata benar juga yang dia katakan, dia nggak salah. Hanya saya harus coba menganalisis lagi lebih dalam. Sehingga di sini tadi Yakub dia coba juga bagaimana nanti supaya Laban itu nggak bisa lagi mengatakan bahwa kamu sudah mengelabui saya dengan upahmu. Karena dia nanti bisa membuktikan kan bagian dia yang mana. Kemudian kalau misalnya dalam pekerjaan, contohnya ya, dalam pekerjaan, saya senang sekali dengan pimpinan saya yang sekarang ya. Artinya jika seandainya kita memiliki kualitas, pasti orang lain akan sedikit segan dengan kita. Jadi kita tingkatkan dulu kualitas kita. Seperti Yakub ini di sini kan, dia mau Laban tidak berkutik lagi ketika pembagian upah. Jadi di sini dia mau menunjukkan bahwa dia bisa lebih cerdik dari Laban. Tidak bisa dikelabui lagi. Terima kasih. Luar biasa dari Edu, mantap. Tadi Bang Ambo ini ya, benar banget ya. Ternyata nih kisah ini masih relate dengan zaman sekarang ya. Banyak sekali mungkin para pemimpin gitu kan, khususnya perusahaan yang profit gitu ya, bos-bos yang
menahan gaji karyawan, nah kira-kira seperti itu. Itu istri saya itu ada sharing tuh. Pernah satu kali bonus yang seharusnya dia terima di saat itu tiba-tiba tidak diterima. Dan memang bukan hanya dia yang tidak menerima gitu ya, teman sekerjanya pun yang harusnya juga menerima bonus yang sama juga tidak menerima bonus itu pada saat itu. Gitu ya. Ya sudahlah. Kita kan buat dia ya sudahlah. Ya sudah, namanya bos ya sudah, terserah dialah mau bagaimana. Cuman itu kan haknya pegawainya sebenarnya dan kewajiban buat pemilik perusahaan untuk membayarkan itu. Alhasil apa? Ya, tidak lama kemudian ya kita juga tidak mendoakan yang buruk-buruk gitu ya. Cuman memang seakan ini berhubungan, walaupun entah berhubungan secara langsung ataupun tidak gitu. Tapi alhasil ternyata tidak lama kemudian sebagian dari pabriknya terbakar. Gitu ya, sebagian dari pabriknya terbakar, bahkan berita itu sampai masuk ke berita, gitu ya, sebagai berita sejabar, nampaknya sejabar, ya masuk ke berita. Nah, dan tidak lama kemudian setelah itu, pemilik perusahaan membayarkan bonus-bonus untuk setiap karyawannya yang seharusnya diberikan pada saat itu. Nah, ini menarik sekali. Bagaimana, kan kalau kita melihat ini dan menghubungkan dengan kuasa ilahi, kira-kira kita bersyukur, kita percaya dengan Tuhan ya. Akhirnya kita menghubungkan dengan wah, Tuhan membela perkara orang-orang yang lebih kecil gitu ya, orang-orang kecil, orang-orang yang di bawah dari pemilik perusahaan ini, Tuhan membela perkara kami, perkara kita. Terima kasih ya di Bang Ambo. Dan itu tadi benar ya, menarik ya. Dan memang Yakub ini sudah nampak kualitasnya. Tadi yang selain yang tadi 4 karakter yang Leo punya, yang Leo sampaikan tentang 4 karakter yang Yakub punya gitu ya. Dan ini di sini sebenarnya nampak sekali. Minggu lalu juga sudah saya bahas. Kenapa kok sampai pertama Laban itu memberikan Lea dulu kepada Yakub. Baru memberikan Rahel dengan perjanjian 7 tahun bekerja. Gitu ya. Minggu lalu juga sudah saya bahas bahwa ya ini bentuk keterikatan Laban dengan Yakub. Dan di sini ditegaskan lagi, semenjak Yakub bekerja pada Laban, wah, kekayaan Laban berlipat ganda gitu kan. Jadi ini makin terikat Laban dengan Yakub. Bentuk Yakub excellent-nya luar biasa ya, di samping dia disertai Tuhan. Tapi bukan cuma itu pasti. Ada excellent yang dia punya, ada kecerdikan, ada pengetahuan yang dia punya, ada efektivitas dalam bekerja yang dia punya. Nanti kita akan bahas tentang itu semua. Ya, tentang cara kerja Yakub ini. Nah, yang itu akhirnya membuat Laban sayang kalau Yakub ini pergi. Ya, jadi gimana caranya supaya Yakub ini terikat dengan Laban? Gitu. Sekalipun memang tidak tepat, tidak dibenarkan. Bahkan penafsir Alkitab mengatakan Laban ini kejam. Nah, sebegitu kerasnya ya, Laban ini kejam dikatakan begitu. Nanti kita akan bahas. Wah, terima kasih sharingnya dari Bang Ambo dan Edu, luar biasa, mantap. Kalau malam hari ini banyak ya yang sharingnya luar biasa. Mantap. Ada lagi mungkin yang mau men-sharingkan dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43 ini? Mungkin satu orang lagi mungkin. Boleh, monggo silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, maka kita masuk ke paparan ya. Nah, saya jujur, saya tidak banyak paparannya, hanya 2 poin saja. Poin besarnya hanya 2 saja yang akan saya sampaikan. Karena memang ternyata bagi saya agak sedikit susah membedah kisah. Bukan mengertinya ya, tapi untuk membedahnya dan kita bisa take sesuatu nilai gitu, itu memang ternyata agak susah, menurut saya pribadi. Nah, tapi kita akan coba ya. Ada 2 poin besar yang akan saya sampaikan dan semoga ini detail untuk setiap poinnya.